إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babut Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang mesti kita hindari sebagai seorang muslim yang beriman adalah sifat sombong. Karena dengan sifat inilah yang akan menjadi sumber petaka dalam kehidupan. Sebab dengan sifat sombong ini pula Allah dan Rasulnya akan membenci dia. Dengan sifat sombong ini pula akan mengundang banyak kebencian di antara manusia. Ini merupakan sifat pertama kali yang menyebabkan pembangkangan, kemaksiatan yang dipertontonkan oleh iblis laknatullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah perintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis menolak karena menganggap dirinya lebih baik, lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-12 Allah menanyakan kepada iblis laknatullah, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk?" Apa yang membuatmu terhalang untuk tidak bersujud ketika aku perintahkan kepada engkau? Kemudian iblis menjawab, "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka Allah kemudian mencap iblis sebagai makhluk yang sombong dan terkutuk karena keengganannya mentaati perintah Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Iblis enggan, iblis berbuat sombong dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat sombong pada umumnya lahir ketika seseorang memiliki kelebihan, seseorang memiliki keistimewaan. Namun itu sejatinya adalah ujian dari Allah untuk orang tersebut, bukan sesuatu yang serta-merta menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Sifat sombong ini umumnya akan bermuara kepada dua perkara. Yang pertama, menentang kebenaran yang bersumber dari Allah, dan yang kedua, merendahkan manusia yang lain yang dia anggap lebih rendah daripada dia. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akibat dari kesombongan ini tentu kita tahu sendiri dan sangat nyata terlihat dalam kehidupan. Lahirnya banyak kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan, tatanan sosial yang menjadi rusak, kenyamanan dalam bermasyarakat terganggu karena berbagai macam bentuk kezaliman yang mengatasnamakan kesombongan. Sifat inilah yang menyebabkan lahirnya manusia-manusia model Fir'aun yang selalu merasa benar, yang selalu merasa besar dengan kekuasaan yang dia miliki, sehingga dengan kesombongannya sampai berani mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dan juga
Ada manusia-manusia yang semodel seperti Qarun, yang diberikan limpahan harta yang begitu banyak oleh Allah, lalu dengan sombongnya berani mengklaim bahwa semua yang dia raih adalah hasil jerih payahnya tanpa menyandarkan kemampuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan semua harta kekayaanku ini adalah karena semata ilmu yang ada pada diriku, karena kemampuan yang aku miliki, karena bakat dan keahlian yang aku kuasai. Bahkan jemaah sekalian, kesombongan ini pula ada yang sampai pada taraf menentang Allah Subhanahu wa taala, menantang Allah agar segera diturunkan azab kepada mereka. Wa idz qala Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indik, dan ingatlah ketika orang-orang musyrikin mengatakan, ya Allah, jika betul Al-Quran ini memang adalah kebenaran yang datang di sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dengan bebatuan dari langit, awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang begitu pedih. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka tidaklah berlebihan jikalau kita mengatakan bahwa kesombongan adalah perkara yang paling cepat mengundang kebencian manusia dan juga mengundang kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrah manusia pada umumnya tidak suka melihat orang-orang yang menunjukkan kesombongan, walaupun secara langsung dia tidak dirugikan oleh orang tersebut. Karena manusia meskipun tergolong orang yang paling lemah, orang yang paling rendah sekalipun, tidak mau dan tidak rela untuk dihinakan dan juga direndahkan oleh orang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sifat sombong ini, Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong karena memiliki segalanya, berkuasa atas kita semuanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Al-Kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, kesombongan adalah selendangku dan keagungan kebesaran itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka siapa saja yang merebut salah satu dari keduanya dariku, qadzaftuhu finnar, maka akan aku lemparkan ke dalam api neraka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di sepanjang sejarahnya kesombongan hanya akan melahirkan kekacauan, permusuhan, hilangnya keamanan di tengah masyarakat, dan selanjutnya yang paling rugi adalah hilangnya keberkahan di dalam kehidupan kita. Boleh jadi kita memiliki harta yang berlimpah, karir yang terus menanjak, kedudukan yang semakin tinggi, namun dengan kesombongan semua itu tidak akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan sedikit pun terhadapnya. Bahkan tidak jarang balasan kesombongan yang Allah berikan itu langsung dibayar kontan ketika di dunia. Allah selalu mengingatkan kita dalam surah Luqman ayat ke-18, wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena berbuat sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jamaah rahimakumullah, kita mesti menyadari bahwa kita ini datang ke muka bumi ini tidak membawa apa-apa, dan nantinya pun ketika kita pergi meninggalkan kehidupan dunia ini tidak akan membawa apa-apa juga selain amal ibadah yang kita usahakan ketika di dunia. Maka jika kemudian Allah memberikan kelebihan, Allah memberikan keistimewaan kepada kita, itu semua datang dari Allah untuk dijadikan sebagai ujian untuk kita. Apakah kita dapat bersyukur dengan keistimewaan tersebut atau justru kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mau kita sombongkan jika Allah berkehendak sesaat saja apa yang kita bangga-banggakan dapat hilang sirna, tidak berbekas sama sekali, dan kita tidak berdaya sama sekali akan hal itu semua. Kita mesti meneladani sikap dari Nabi Sulaiman alaihi salam
yang dengan segala kelebihannya yang begitu luar biasa, dia tetap menyadari bahwa semua itu adalah karunia dari Allah dan juga ujian darinya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku dapat bersyukur atau apakah aku menjadi orang yang kufur. Syukurilah setiap karunia Allah dengan terus istiqamah dalam ketaatan, menggunakan nikmat dari Allah di jalan yang Dia ridhoi. Latih terus diri kita untuk dapat menghindari tumbuhnya benih-benih kesombongan di dalam hati kita, dan juga dengan terus memperbanyak melatih diri kita membantu menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, mendengarkan keluh kesah mereka, memandang mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan juga penuh kemuliaan. Ada hak-hak mereka yang Allah titipkan pada siapa saja yang Allah berikan kelebihan. Dan sangat mungkin sekali jamaah sekalian, kesuksesan dan kebesaran yang diraih oleh seseorang, di dalamnya secara langsung ataupun tidak langsung terdapat saham orang-orang kecil di sekelilingnya yang mendoakan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong dan diberikan rizki tidak lain karena orang-orang lemah di antara kalian. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan juga menjauhkan kita dari orang-orang yang sombong, serta menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya kesombongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.